Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, bagaimana cara mengajak keluarga yang masih kafir untuk masuk ke jalan Allah dan bagaimana mendoakan? Ya, berlaku prinsip seperti yang dilakukan oleh Nabi. Doakan selalu. Rasulullah itu suka mendoakan Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Karena Rasul melihat potensi Umar yang begitu hebat. Dan Umar masuk Islam. Didoakan oleh Nabi. Ada beberapa orang yang didoakan oleh Nabi untuk masuk Islam. Jadi satu, ya kita doakan. Dua, kita dakwah, tapi dakwahnya tidak bersifat memaksa. Karena dalam Islam itulah ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sampaikan Islam. Yang paling gampang menyampaikan Islam itu dengan keteladanan. Dengan contoh. Kalau cuma ngomong, kalau ngomong dan kelakuan nggak sama, itu malah orang jadi tambah nggak suka gitu. Ya. Kita teh kudu menjaga kebersihan, tapi kitanya jorok. Orang teh bukannya simpati, malah antipati. Gitu. Kita teh kudu dermawan. Allah tuh nggak suka dengan orang pelit, tapi kitanya pelit. Jadi Islam tuh mengajari ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan ilmu, dengan kata-kata yang baik. Nah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan. Wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan terbaik kecuali orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Tapi dia bukan hanya mengajak kebaikan, wa amila shalihan, dan dia pun mengamalkan omongannya. Wa qala innani minal muslimin. Dan dia tampakkan, dia dakwahkan, dia ekspresikan bagaimana akhlak Islam, bagaimana seorang muslim. Zaman Rasulullah itu, saudara-saudaraku tercinta, banyak yang masuk Islam karena lihat perilaku orang Islam. Ada orang yang cuma lihat kebersihan Nabi, dia masuk Islam. Ya? Jadi ada orang kafir yang dia lihat Nabi Muhammad itu kukunya bersih, ya, bajunya bersih, wajahnya bersih, rapi, harum. Kebayang nggak sama Anda? Ada orang yang dengar nama Muhammad itu dijelek-jelekin. Hati-hati, Muhammad itu tukang sihir. Hati-hati, Muhammad itu orang yang suka ngadu domba. Hati-hati, Muhammad itu ngomongnya beracun. Nah gitu. Kan zaman dulu belum ada medsos. Tapi dari mulut ke mulut, Nabi itu difitnah. Ya, sampai hati-hati, Muhammad itu orang yang sakit jiwa. Sampai di Quran dikatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Muhammad itu tidak gila. Nah, Anda bisa bayangkan. Gambaran Nabi Muhammad di lisan orang-orang yang membencinya sangat jelek. Ada orang yang bertemu dengan Nabi, ya, dan dia mengatakan, sungguh yang diomongin orang itu fitnah. Aku lihat orang yang namanya Muhammad itu, begitu aku lihat, sungguh dia seorang yang ramah. Wajahnya sangat sejuk, penampilannya bersih. Aku mendekat sangat harum. Aku lihat kuku-kukunya bersih. Aku lihat giginya bersih. Dan dia masuk Islam. Padahal sudah dicekoki bahwa yang namanya Muhammad itu tukang sihir. Ya. Yang namanya Muhammad itu kalau ngomong akan membuat orang itu jadi benci. Segala we. Nah, ini isyarat, teman-teman. Dakwah yang paling efektif itu mulai aja dari kelakuan kita. Gitu, ya. Kan ada nanya, gimana supaya
saudara saya yang masih kafir bisa masuk Islam. Dakwah dengan kelakuan Anda. Anda baik sama dia, ya. Anda dermawan. Tunjukkan bahwa Islam itu bersih, gitu. Rapi, teratur, disiplin. Terus menghargai. Kalaupun mengajak, tidak memaksa, cukup menjelaskan saja, gitu. Nah itu yang kita bisa contoh dari apa yang dilakukan oleh teladan kita, Nabi Muhammad SAW.